Yes, salah satu sinetron hits tahun 90-an yang diadaptasi menjadi film adalah Noktah Merah Perkawinan. Dan yang spesial hari ini saya sudah bersama para pemain dan juga sutradaranya. Ada Oka Antara, Marsha Timothy dan juga sutradara Sabrina Rochelle. Hai, selamat malam semuanya. Terima kasih udah gabung di sini. Dan perlu diinformasikan juga bahwa kami semua sudah menerapkan protokol kesehatan, sudah dites COVID-19 dan dinyatakan negatif ya. Tapi satu hal yang pasti banyak hal positif nih kayaknya yang bisa diambil dari sinetron kemudian jadi film, dan ini kan juga kesuksesannya Noktah Merah Perkawinan tuh masih melekat ya. Saya termasuk salah satu orang yang suka nemenin ibu gitu ya nonton gitu, jadi ikutan nonton gitu. Generasi-generasi tahun 90-an. Yang jadi pertanyaan besar mungkin ke Mbak Sabrina dulu kali ya. Dari sisi storyline, dari sisi aktor-aktris pasti itu kelihatan. Apa sih yang bikin beda dan kemudian ini tuh spesial banget dibandingkan dengan sinetron terdahulunya? Yang bikin beda mungkin ceritanya sebetulnya berbeda. Secara keseluruhan garis ceritanya berbeda, tapi kita tetap mengambil esensi permasalahan yang dulu, esensi karakter-karakternya seperti apa yang dulu juga kita ambil gitu. Tapi mengemasnya dengan cerita baru yang berbeda juga. Jadi kalau misalkan penonton lamanya mungkin masih bisa merasakan rasa yang sama, tapi tetap mendapat cerita yang baru juga. Oke, jadi secara garis besar temanya masih tentang konflik rumah tangga. Betul. Tapi yang bikin beda tuh masalah-masalah di dalamnya gitu kali ya? Betul. Oke. Nah, kalau kita lihat kesuksesan dari sinetronnya, ini kan juga ada ya nama-nama besar di baliknya yang berperan saat itu di sinetron. Nah, ini jadi tantangan tersendiri nggak sih buat Mbak Marsha dan juga Mas Oka memerankan tokoh-tokoh tuh yang di pikiran orang ketika nyebut Ambar tuh udah Ayu Azari gitu. Terus ketika nyebut Cok Simbara di Noktah Merah ya Cok Simbara gitu. Itu mungkin dari Mas Oka dulu, boleh? Sebenarnya kalau terbebani enggak, karena platformnya juga berbeda. Dulu kan sinetron, sekarang film, dan dulu tahun 96 sampai 98 ini jauh banget lah tahun 2022. Tapi kalau beban karakter enggak, kebetulan karena Sabrina menciptakan karakter ini namanya masih sama, Gilang Priambodo kalau dulu Mas Pri, kalau sekarang disebutnya Mas Gilang. Memiliki profesi yang juga berbeda, dia tuh seorang landscape arsitek. Dia biasa menata taman, tapi di rumah tangganya dia tidak bisa menata rumah tangganya sendiri gitu sih. Jadi cukup berbeda dan lebih filosofis, lebih dekat, lebih kehidupannya sehari-hari, dialognya juga seru sih. Seru sih ya, tapi kalau dibandingkan dengan pendalaman karakter-karakter sebelumnya, ini ada hal-hal yang unik nggak sih yang kemudian perlu di expert lagi atau perlu didalami lagi ketika memerankan Gilang di Noktah Merah? Si Gilang ini kan dia seorang suami dan seorang ayah, jadi sungguh pelik lah karakternya dia ketika dia lagi berbicara sama istrinya. Ada ibunya juga yang ikut mencampuri urusan rumah tangganya Gilang dan Ambar. Lalu bagaimana ia berinteraksi terhadap anaknya supaya anaknya nggak tahu kalau sebetulnya orang tuanya lagi perang dingin. Jadi benar-benar multi layer, berlapis-lapis. Cukup sulit sih, tapi untungnya kita semua di sini kerjasamanya baik, akhirnya bisa hasilnya oke. Termasuk di antara chemistry yang dibangun sama Mbak Marsha ya. Nah ini tadi menjawab tantangan-tantangan yang ada tuh gimana yang dirasakan oleh seorang Marsha Timothy memerankan Ambar? Tantangannya adalah tadi kayak Oka bilang, ini kan sebetulnya karakternya adalah bentuk karakter baru ya. Sedikit berbeda dari yang dulu dengan nama yang sama, dengan konflik yang intinya adalah sama gitu, tapi latar belakang karakter ini tuh beda. Kayak selain ibu rumah tangga, Ambar juga dia mengajar keramik, bikin keramik gitu. Itu juga ada nilai filosofisnya kenapa dipilih jenis pekerjaan itu. Selebihnya konfliknya adalah sama, cuman bentuk wujud karakternya beda, terus pola interaksinya juga mungkin beda. Lagi-lagi memang disesuaikan dengan tahun sekarang ya, bukan dengan latar belakang tahun 90-an kayak dulu di sinetron. Apalagi dinamikanya juga pasti berbeda ya. Iya. Kalau bicara soal storyline yang tadi kan kita bahas bagaimana kemudian ya bicara soal konflik keluarga, tapi dengan yang disesuaikan dengan era masa kini. Pesan apa sih sebenarnya ingin disampaikan melalui film ini? Pesannya sebenarnya simpel banget. Ini tuh film tentang komunikasi dan bagaimana setiap hubungan, even itu bukan pernikahan ya, maksudnya pertemanan, persahabatan, orang tua ke anak, semuanya itu butuh effort dua belah pihak gitu. Jadi nggak bisa
cuman salah satu aja. Lebih ke situ sih sebenarnya, sesimpel itu. Kalau ngomongin soal komunikasi, emang pendekatan komunikasi yang coba dihadirkan di sini sebagai solusinya tuh gimana sih biasanya? Misalnya apakah memang kan ada juga ya salah satu plotnya adalah bagaimana kemudian Gilang dan juga Ambar ketemu dengan konsultan pernikahan gitu. Apakah itu juga pesan-pesan yang coba disampaikan gitu kepada publik ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga? Jangan malu loh untuk bisa menyampaikan itu ke konsultan, mungkin bisa Mbak Sabrina. Salah satunya itu juga sih. Maksudnya kita ngerasa nggak ada yang salah gitu dalam usaha mencoba memperbaiki komunikasi. Bahkan ketika kita ngerasa overwhelmed ya it's okay untuk nyari pihak lain yang bisa membuat kita lebih objektif melihat masalah. Seperti itu sih. Itu emang benar-benar salah satu yang ada di film ini juga, cukup tebal gitu disampaikannya. Oke, mungkin Mas Oka ada yang mau ditambahin? Enggak sih, memang pada dasarnya film ini kita buat memang dramanya kuat, di mana berbagai macam pihak itu bisa mendapatkan pesan moral tersendiri, nggak cuma suami istri tapi juga buat anak-anak juga. Dan karena ada campur tangan mertua dari masing-masing di dalam rumah tangga, jadi bisa juga buat yang usianya di atas gitu loh. Dan ini semua bisa dinikmatin sih. Kebetulan film ini kan BO 13 kan, jadi PG-13, jadi bisa ditonton 13 tahun ke atas. Jadi saya rasa kalau ditonton bareng sama keluarga gitu ya, atau sama teman-teman gitu, itu cocok banget sih. Termasuk diantaranya mungkin yang belum nikah pun juga bisa banyak pelajaran bisa didapat banget, ya. bisa banget. Mungkin ada yang mau ditambahin Mbak Marsha, silakan. Ya, di film ini juga kita semua juga senang karena dalam cerita ini nggak ada intensi untuk menyudutkan salah satu karakter di cerita ini gitu. Jadi termasuk semua, kehadiran Sheila Dara nih yang biasanya kan kalau Iya. pelakor tuh kayak pengganggu hubungan Iya. gitu, enggak ya? Iya, jadi di sini tuh nggak ada yang disudutkan gitu dengan dari awal Sabrina udah menjelaskan ke kita gitu bahwa ya karakter di sini ya kayak kehidupan kita aja gitu. Orang nggak ada yang 100% hitam, nggak ada yang 100% putih juga gitu. Dan semua pasti punya alasannya masing-masing. Oke. Tapi selama proses syuting ada tantangan atau momen-momen lucu nggak sih atau menarik gitu yang mungkin bikin beda nih di proses syuting kali ini? Mungkin Mas Oka, ada nggak? Kalau dari aku sih mungkin ini kan adegan sinetron dulu kan ada yang terkenal banget yang tampar Mas Tampar, yang tadi Yang tadi saya jadi diperagain. teaser ya. Itu soalnya keinget banget tuh Ambar sama Mas Pri Bener, gitu. itu kayaknya kurang afdol ya. Kayaknya Oke. kalau produser tidak dan sutradara tidak masukin itu ke dalam film, dan kita punya tanggung jawab untuk mendeliver adegan tampar Mas Tampar dengan rasa yang tidak boleh mengganggu penonton, ntar jatuhnya jadi malah lucu dan Iya. malah wagu gitu loh. Jadi itu PR banget sih, kita ngerjain scene itu dengan susah payah sampai Berapa kali take? banyak sih di pengulangan, karena ada close up-nya Marsha, close up saya, pengerjaan 4 jam, 5 jam gitu. Karena kan sebenarnya kita punya rasa di mana adegan itu kan sudah melewati berbagai macam meme. Terus Betul. video-video di TikTok jadi bahan lucu, Bahkan ada yang bikin bercanda-bercandaan. pembanding-pembanding gitu juga. Iya, jadi kita nih waktu itu udah ada itu di belakang kepala kita. Gimana caranya kita bisa tampil prima dan jatuhnya orang malah kebawa emosi. Benar. Gitu loh. Dan waktu itu penempatannya Sabrina dan Titin Watimena sebagai penulis tuh saya rasa tepat banget. Mereka berdua ada di hadapan masing-masing itu saling mengkonfrontasi itu karena anak-anaknya udah pada pergi sekolah gitu. Jadi mereka bisa ada di situ. Jadi nggak tiba-tiba adegan itu dibuat untuk gimmick gitu ya. Jadi benar-benar dari awal mereka mau saling konfrontasi tapi tidak bisa karena ada anaknya di rumah, waktunya tidak tepat. Jadi penonton nggak akan ngerasa itu sesuatu yang sengaja ditempatin untuk gimmick gitu. Iya, dan itu sih. satu poin berbeda ya kalau kita bandingin sama sinetron kan. Karena kalau kita ingat adegan itu dilihat anaknya. Ada anak kecil sama gitu kan. Ayu, ini nggak ada sama sekali, anaknya udah sekolah dan mereka bebas untuk utarakan unek-uneknya mereka. Nah di situ sebenarnya ada filosofisnya juga ya. Kemudian bagaimana kemudian suami istri bisa ya menjaga komunikasinya kalau bisa memang tidak di depan Tidak di depan anak, benar. Oke. Mbak Marsha ada yang mau ditambahin? Apa momen-momen yang kayak, ini nggak bakal lupa nih gitu? Tentunya yang scene itu pastinya itu udah jadi apa fokus kita dari awal baca skrip gitu. Seperti saya bilang, mengucapkan kata tampar aja tuh kan kita nggak biasa ya, terus betul. bukan bahasa sehari-hari yang kita pakai gitu. Gimana caranya supaya bisa kita sampaikan tanpa kayak
rasanya sandiwara gitu, tanpa rasanya kayak dibuat-buat gitu atau dikarang-karang gitu. Kayak bener-bener kata-kata yang memang keluar gitu dari karakter-karakter ini. Itu dan ya banyak sih sebenarnya ya, karena banyak scene di film ini yang memang intens dan memang membutuhkan konsentrasi dan emosi yang harus dijaga gitu. Jadi cukup memorable karena hampir di semua scene, terutama untuk Ambar ya, Gilang juga sih, itu memang kayak harus ekstra fokus gitu, ekstra ya itu menjaga emosi dan rasanya itu tetap ada dan bisa tersampaikan dengan baik gitu sampai ke penonton. Jadi conflicting sendiri gitu juga ya? Conflicting sendiri, betul. Oke, nah itu ngatasinnya gimana kalau misalnya dari sisi aktris gitu biasanya? Kalau buat saya sih memang cukup ketika kita masuk set, persiapan pasti ada waktu kita untuk ngebahas lagi scene, ngebahas blocking, itu kita pakai untuk kembali menyatukan konsentrasi kita gitu, dan kalau buat saya cut ya udah selesai. Oke, berarti fokus dan menempatkan sesuai dengan ya tadi ya scene-scene-nya masing-masing gitu. Mbak Sabrina nih sebagai sutradara, apa nih yang kira-kira momen-momen mungkin saat syuting selain yang tadi pastinya? Berpacu dengan waktu. Iya, berpacu dengan waktu. Karena kita sebenarnya syutingnya udah cukup lama di akhir tahun 2020. Jadi masa-masa izin syuting akhirnya baru keluar lagi setelah PPKM pertama kali, kita langsung gas. Itu tuh lumayan, maksudnya kan lumayan susah masih mendapatkan tempat yang bisa memberikan waktu cukup kayak gitu. Itu tuh kita lumayan berpacu dengan waktu banget ketika syutingnya. Tapi untungnya persiapannya jadi cukup panjang, kita cukup banyak reading gitu karena pengunduran waktu syuting juga. Jadinya lebih memudahkan ketika di set sih, cuman tetap aja ya deg-degan ya. Deg-degannya, apalagi kalau udah mau ke publik gitu kan. Kalau kemarin reaksinya juga begitu trailernya ini tayang, karena kan pasti ini jadi banyak ya yang tertarik, mereka yang tumbuh besar mungkin dengan sinetronnya, atau mereka yang mau napak tilas, atau mungkin bahkan yang memang yang tertarik dengan storyline-nya gitu. Nah ini terakhir nih, apa sih kira-kira yang membuat para penonton ini harus banget nonton? Dan ditegaskan bahwa ini tuh beda dari film-film dengan pesan atau membawa cerita tentang konflik keluarga. Mbak Sabrina. Apa ya, mungkin buat aku pribadi sih kenapa ini juga harus ditonton di bioskop gitu ya. Ini tuh treatment yang kita bikin di sini tuh juga pengen semaksimal mungkin melibatkan penonton tuh jadi orang yang deket banget sama karakter-karakter di film ini gitu. Jadi ketika kita menontonnya di bioskop, itu tuh akan mungkin benar-benar bisa melihat sebegitu detail perasaan-perasaan mereka gitu. Sebegitu involve-nya rasanya kayak emang ada di depan mereka gitu sih. Itu sih kenapa aku ngerasa emang ini tuh emang harus banget gitu ditayangin di bioskop. Karena kan kita juga sebenarnya ada mengalami pengunduran penayangan juga gitu. Tadinya tahun lalu kita mau tayangin tapi masih kapasitasnya terbatas nih gitu. Terus kayak banyak yang mempertanyakan, kemarin kan banyak film yang rilisnya akhirnya di OTT gitu kan. Kayak kenapa nggak di OTT aja? Tapi kita ngerasa enggak sih, ini tuh justru mungkin film drama gitu ya, tapi ada experience-nya tersendiri gitu ketika kita nonton ini di bioskop sih. Apalagi tadi udah dijelasin sama Mas Oka sama Mbak Marsha bagaimana kemudian ini tuh detail-detailnya tuh benar-benar ada filosofi tersendiri gitu dan pesan yang ingin disampaikan gitu ya. Jadi berasa nanti mungkin kalau saya nonton tetangganya Ambar sama Gilang gitu kali ya. Oke, Mbak Marsha, kenapa nih? Why do we need to watch this movie di bioskop? Tentunya sensasinya beda, udah seperti kita semua tahu gitu. Dan saya rasa film ini memberikan rasa yang penuh, yang komplit ketika para penonton menonton ya, terutama ya di bioskop pastinya. Ya biar bagaimanapun sensasi menonton di bioskop nggak akan tergantikan dengan kita nonton dimanapun ya. Fokus suara segala macam itu udah nggak mungkin lah bisa diganti. Dan menurut saya saking dekatnya dan saking relatable ya dengan banyak orang. Rasanya semua orang sangat bisa gitu merefleksikan dirinya ke masing-masing karakter yang ada di film ini. Oke, baik. Mas Oka, silakan.
Kalau menurut aku kenapa orang harus nonton film ini, karena film ini mencerminkan kita banget, relatable, dekat, dan budayanya itu masih budaya kita banget. Dengan adanya campur tangan orang tua, lalu orang tua satu masih ngebantu orang tua yang satu, pasangan yang satu lagi. Itu menurut aku budaya Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi itu banyak banget yang temanya itu seperti itu. Dan bagaimana orang tua itu ketika sudah menikah punya anak, mereka masih bertahan itu, ada yang semata-mata demi anak aja. Dan itu tuh menurut aku Indonesia banget ya. Maksudnya itu kultur yang nggak akan pernah bisa lepas. Aku dulu pas pertama kali kita screening filmnya suka gitu, tapi mungkin setelah beberapa kali agak bias gitu. Lalu tim promo bilang katanya mau ngadain giveaway souvenirnya itu sapu tangan. Aku agak bingung, sapu tangan. Ternyata benar-benar kepake loh. Buat nangis. Pas gitu di ya. premier itu ternyata kepake karena kita sebagai pemain dan sutradara mungkin udah agak terbiasa kali ya nonton filmnya gitu. Tapi ketika kita udah lama nggak mendengar reaksi orang, pas di premier kemarin tuh kita agak terkaget-kaget sih. Orang sampai nyebar itunya di WA group gitu, ngajakin nonton dan sapu tangannya kepake itu. Dan memang tim itu kan kita udah mereka memiliki waktu untuk survei tersendiri ya. Souvenirnya apa nih buat yang datang ke premier? Mereka milih sapu tangan buat wow, sepede itu ya. Iya, dan Gitu. itu terbukti kemarin Terbukti, ya. gitu sih. Tuh, jadi bikin makin penasaran, kita bakal nonton nanti. Coba kita akan lihat ya, tapi memang satu film yang ditunggu dengan cerita yang juga dekat dengan sekitar. Tadi saya sempat bilang jangan nanti saya pas nonton tuh saya berasa jadi tetangganya Ambar sama Gilang gitu ya. Nanti coba kita lihat. Terakhir ini walaupun saya udah dikasih tahu udah harus cut, tapi terakhir benar-benar satu kata. Ngegambarin nokta merah perkawinan, Mbak Sabrina. Oke, Mbak Marsha. Dalam. Cinta. Penting. Cinta yang dalam itu penting, tapi lebih penting lagi kalau misalnya kita nonton bareng-bareng nanti Nokta Merah Perkawinan. Kita buktikan apakah tadi disampaikan kita benar-benar bisa merasakan ya vibes-nya, bagaimana kemudian konfliknya yang ada, dan yang pasti adalah bagaimana cara menyelesaikannya ala Ambar dan juga Gilang yang ditulis oleh Sabrina di Nokta Merah Perkawinan. Sekali lagi terima kasih banyak Marsha Timothy, Oka Antara dan juga Mbak Sabrina sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected kali ini ya. Sukses terus untuk filmnya ya. Thank you.